Tuhan, saya ucapkan Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara boleh salam kanan kiri, muka belakang, dan senyum yang termanis. Senyum yang sudah diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan, saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin. Haleluya. Di dalam Yesus selalu ada sukacita. Amin. Di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengingatkan kembali firman Tuhan minggu yang lalu tercatat di dalam warta jemaat. Bagi saudara yang minggu yang lalu tidak bisa hadir, saudara bisa membaca warta jemaat dan pesan Tuhan tentang iman dan anugerah Allah di tengah krisis. Anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami krisis. Amin. Dan di situ saudara, pesan Tuhan yang utama adalah apa? Utamakan Tuhan. Anugerah Allah akan terjadi ketika kita semua mengutamakan Tuhan. Yang kedua, saudara apa? Tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Stay in Christ and God's word. Kemudian yang ketiga, memegang kepada janji Tuhan atau berpegang kepada janji Allah. Saudara, di warta masih ada kurang ya, bagian redaksi masih kurang menyampaikan atau mencatat poin yang ketiga. Nah, pagi hari ini bagi saudara saya akan menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan, yaitu wisdom in the midst of crisis atau hikmat di tengah krisis. Wisdom atau hikmat. Katakan hikmat. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini satu hal yang jarang dikhotbahkan. Ya, jarang saudara mendengar firman Tuhan tentang hikmat, atau dalam bahasa Ibrani-nya kokhma, atau Sofia dalam bahasa Yunani-nya. Hikmat di tengah krisis. Saudara, hidup ini penuh dengan challenge, penuh dengan tantangan. Di satu sisi hidup ini indah, menggairahkan, penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Tetapi di sisi lain bagi saudara, hidup ini penuh dengan challenge, penuh dengan tantangan. Problem ada di mana-mana bagi saudara, krisis ada di mana-mana. Dan bahkan kalau kita melihat berita-berita yang terakhir, saudara sekalian Tuhan, banyak orang demo, banyak orang berteriak-teriak, banyak orang protes dan seterusnya, saudara, karena memang krisis sedang terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, anak-anak Tuhan harus hidup dalam janji dan dalam firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, bahwa setiap kita sebagai orang tua ingin anaknya sukses, ingin rumah tangganya bahagia, ingin bisnisnya itu lancar, ya, ingin punya masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di dalam Kristus, janji Tuhan adalah ya dan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, seringkali yang terjadi, banyak orang sudah sekalian Tuhan, kalau tidak hidup hati-hati, ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah bisa terjadi kekecewaan, kesulitan, kesedihan, dan hal-hal yang negatif yang lain. Tentu hal itu tidak kita inginkan. Betul saudara? Tentu kehidupan kita ingin bahwa setiap saudara hidup dalam grace, dalam anugerah, dalam kebaikan. Tetapi bagi saudara, di dalam kehidupan ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus membuat pilihan yang benar. Hidup ini Bapak Ibu Saudara, dari anak kecil, mahasiswa, pelajar,
seorang sudah bekerja, berkeluarga, dalam hidup harus membuat keputusan yang benar di dalam segala hal. Juga harus hati-hati di dalam mengambil langkah, mengambil keputusan, apalagi hal-hal yang sangat penting. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita anak-anak Tuhan membutuhkan yang namanya kokma dalam bahasa Ibrani atau hikmah atau Sofia di dalam bahasa Yunani. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saudara, kita akan baca bersama-sama Kolose pasal yang pertama. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca 1, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini merupakan satu doa. Paulus berdoa untuk jemaat yang ada di Kolose. Salah satu poin doanya adalah supaya Tuhan memberikan kepada umatnya yaitu wisdom, yaitu hikmat, Sofia, dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga apa yang didapat dari hikmat, bagi saudara, firman Tuhan katakan, engkau akan hidup layak, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Engkau akan berbuah dalam pekerjaan yang baik. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan juga engkau mampu menanggung segala sesuatu dalam hidup ini, sehingga engkau bisa tetap tekun ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi problem apa saja, engkau bisa tetap sabar, dikuatkan oleh Roh Allah karena hikmat yang ada padamu. Nah, bagi saudara, hikmat itu apa? Kata kokma dalam bahasa Ibrani lebih praktis, saudara, atau Sofia. Hikmat artinya kepintaran untuk mencapai hasil. Jadi saudara, kata hikmah ini adalah memiliki pengertian seseorang yang punya kemampuan untuk menyusun sebuah rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Itu arti kata hikmat itu sendiri. Jadi seseorang yang memiliki kepintaran, kemampuan untuk menyusun sebuah rencana yang baik, yang benar, untuk memperoleh hasil yang baik, hasil yang dikehendaki. Seperti yang firman Tuhan katakan, di sini hidup yang layak, hidup yang baik, berbuah-buah yang baik, itu yang Tuhan kehendaki. Amin bagi saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, posisi hikmat itu ada di mana, bagi saudara? Hikmat itu ada di dalam hati setiap orang. Hikmat itu ada di dalam hatimu, saudara. Karena di dalam hati dikatakan adalah pusat kehidupan. Dan disitulah hikmat berada. Kalau engkau mau sukses dalam hidupmu, kalau engkau mau punya masa depan yang lebih baik, kalau harapanmu menjadi sesuatu yang nyata, maka engkau harus memiliki yang disebut wisdom of God atau hikmat Allah ini. Saudara, hikmat ada di dalam hati. Karena hati adalah pusat keputusan moral, pusat keputusan intelektual, membuat keputusan-keputusan di dalam hidup. Oleh sebab itu nasihat Yesus, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, bagi saudara. Haleluya. Bagi saudara selam Tuhan,
Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal 24 ayat 14, orang yang memiliki hikmat akan memiliki masa depan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 24 ayat 15, jika engkau mendapatkan hikmat, maka engkau akan memiliki masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saya dan saudara, orang yang hidup adalah sesuatu yang sebuah kenormalan ketika saudara punya harapan. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang mendapatkan hikmat Tuhan, the wisdom of God, Sophia, Kokma dari Tuhan, maka dikatakan harapannya tidak akan hilang. Masa depannya indah. Sebagaimana janji Yeremia 29 ayat yang 11. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Amin. Bukan rancangan kecelakaan, kesuksesan, good success, bukan bad success. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap saudara ingin hidupnya hidup menjadi berkat, hidup diberkati. Amin. Saya percaya kita tidak mungkin hidup menjadi berkat. Saudara tidak mungkin hidup bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau saudara sendiri tidak diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, the blessing of the Lord, grace of God, anugerah Allah karena imanmu itu sangat penting. Anak-anak Tuhan harus bertumbuh imannya, harus semakin dekat sama Tuhan, harus semakin cinta Yesus. Anak-anak juga harus dibawa kepada untuk cinta Yesus dan membuat keputusan yang benar dan membawa kepada kebaikan, kemajuan di dalam segala hal. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara percaya bahwa orang yang percaya kepada Yesus didiami oleh Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu doa Paulus adalah supaya setiap saya dan saudara punya roh hikmat, the spirit of wisdom. Ini yang sangat penting saudara di masa-masa krisis ini. Orang dunia mereka menghalalkan segala cara. Saudara salam Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan punya kunci yang ajaib dari firman Tuhan. Amin. Saudara, di tangan saudara, di hati saudara ada firman hikmat ini. Saya akan menjadi orang-orang yang pasti menjadi orang-orang yang masa depan yang baik. Amin. Tidak akan menjadi orang yang kecewa, frustasi, dan hidupnya kacau balau. Tapi saudara salam Tuhan, hikmat sangat penting. Saya akan menyampaikan sebuah cerita. Saudara salam Tuhan, ketika kami sudah membuka kebun di sebelah belakang kami, di situ ditanami banyak sayuran. Dulu adalah tempat pembuangan sampah. Ada banyak rumput yang tingginya itu seleher saya, penuh dengan di situ binatang-binatang yang menakutkan. Tetapi puji Tuhan, tempat itu sekarang menjadi tempat yang produktif, menghasilkan dan bisa dinikmati. Tentu itu karena wisdom. Kemudian bagi saudara, ada beberapa teman yang pasti sudah berkunjung di belakang dan melihat bahkan ibadah di situ bisa nyaman, merasakan grace anugerah Tuhan. Kemudian kami mengambil langkah sebelah barat rumah bagi saudara. Kami melihat bahwa tanaman ubi yang kita tanam saudara kok daunnya kering, daunnya berwarna-warni coklat, saudara tidak hijau. Kami lihat wah ini tidak bagus. Kemudian kami berpikir dari saudara, tanahnya karena jelek kami akan buat saja kebun sayur. Tapi saudara, singkat cerita kita bertemu dan kemudian membuat perencanaan dan akhirnya kita bikin pagar terlebih dahulu. Berikutnya kita siapkan semuanya, tanahnya, pupuknya, dan seterusnya. Kemudian ada proses yang namanya pembibitan, ada proses kami membibit, menanam satu benih yang namanya sawi atau pocai, saudara, itu butuh waktu 1,5 bulan. Saudara, jadi hasil akhirnya berhasil dan kemudian singkat cerita kita tanam semua di polybag. Bapak Ibu sudah saudara Tuhan, apa yang terjadi?
Saudara, untuk mencapai sebuah hasil itu tidak mudah. Apa saja dalam hidupmu, engkau mau mencapai hasil apa saja, butuh yang namanya wisdom. Wisdom itu selalu berkonotasi praktis dan hasil. Apa yang terjadi bagi saudara? Akhirnya saudara meminta dua anak untuk menyiram itu tanaman yang sudah ditanam di polybag itu. Apa yang terjadi karena anak ini belum kita kasih penjelasan, mereka semangat sekali menyiram saudara, sehingga pocai-pocai atau sawi-sawi yang masih kecil-kecil itu saudara disiram semua satu-satu dan mereka bergembira. Apa yang terjadi saudara setelah sore hari saya lihat pocai-pocai itu sudah lari semua, mati semua. Saya panggil mereka, kita harus rapat meeting ini. Cara menanam, cara menyiram harus begini, tidak boleh langsung kepada pohonnya karena masih. Akhirnya ditanam lagi bagi saudara. Untung bibit itu masih ada, sehingga saudara mereka menanam lagi. Itu ada 70 pohon, 70 tanaman, jadi harus tanami lagi semua, saudara. Untung masih ada persediaan yang baik. Akhirnya sudah ditanam selesai, disiram sudah benar. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi berikutnya? Singkat cerita, pohon tanaman itu mulai bertumbuh, semua bergembira. Kalau bertumbuh, bergembira. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Beberapa hari berikutnya, Bapak Saudara, ternyata ketika saya masuk di situ, ayam-ayam itu pada cerdas sekali mereka. Mereka berpesta pora, makan semua pohon-pohon atau tanaman-tanaman itu. Gagal lagi kita saudara yang kedua kali. Saya panggil semua, semua, sini. Kita rapat yang ketiga kali. Ini ada masalah. Ada apa? Masa kamu kalah kecerdasannya dengan ayam? Ayam dia pintar sekali. Rupanya dia masih punya tempat untuk menyelip. Bisa loncat pagar sudah. Kamu harus berpikir harus lebih cerdas. Jangan kalah sama ayam-ayam itu. Bagaimana lagi? Maksudnya lagi bagaimana? Itu harus ditambahin jaring-jaring hitam itu. Kasih 1 meter. Akhirnya kita saudara minta semua tim untuk masang jaring. Semua. Puji Tuhan, saudara, kita ganti lagi ketiga kalinya, tapi kita sudah emosi, sudah capek. Akhirnya jadi sudah, puji Tuhan, ayam-ayam sudah jatuh. Punya hikmat sudah. Tadi begini, kita kasih begini, ini begini, kita kasih begini, caranya begini, seterusnya. Saudara, di sini adalah ilustrasi. Keluargamu mau berhasil, bisnismu mau berhasil, masa depanmu masih mau berhasil, baik. Ada banyak musuh, ada banyak rintangan dari luar, dari dalam. Oleh sebab itu di sini Yesus, saudara, memberi firman kepada kita supaya kita menerima hikmat. Katakan hikmat. Jadi hikmat untuk hidup bahkan di tengah krisis ini. Saudara, saya akan menyampaikan 5 poin yang akan jelaskan secara sederhana. Yang pertama, saudara, hikmat. Ketika engkau mendapatkan hikmat Kristus, maka yang pertama, engkau akan memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan dan berkat Tuhan dengan baik. Katakan mengatur keuangan dan berkat Tuhan dengan baik. Mari kita baca Ibrani 13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 13 ayat yang ke-5. Saudara bisa garis bawahi dan perhatikan firman Tuhan baik. 1, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang
dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan mengatakan, saudara, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya cukupkan diri dengan berkat Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan, yaitu the wisdom of Christ, memampukan anak Tuhan untuk mengatur finansial atau keuangan di dalam pribadinya, dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam kehidupan usahanya, dan bahkan di dalam pelayanannya. Bapak saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Yesus bicara banyak sekali tentang keuangan. Kalau orang tidak hati-hati, maka uang itu akan membunuh dia. Uang itu bisa memperbudak dia. Uang itu juga bisa menghancurkan kehidupannya. Oleh sebab itu saudara, uang bisa menjadi tuan, sehingga dia menjadi memperbudak saudara dan saya. Oleh sebab itu, padahal siapa Tuhan kita? Yesuslah Tuhan kita. Amin. Bukan uang, bukan sesuatu yang sifatnya materi. Nah saudara, di masa-masa krisis ini, saudara Islam Tuhan, salah satu yang saya hadapi adalah seringkali saya mendapatkan WA yang mana banyak orang ingin meminjami uang kepada saya. Tawaran online. Saya tidak tahu apakah saudara juga pernah mengalami, tetapi saya percaya banyak penipuan atau banyak tawaran yang memberikan pinjaman, saudara. Tetapi sudah Islam Tuhan, saya selalu mengabaikan. Entah itu pinjaman kredit atau apa, banyak sekali, karena saya sudah pernah kredit dan lunas lah. Kalau orang tidak pernah lunas, dia akan di blacklist atau di red list. Tetapi saudara, kalau orang itu bisa dipercaya, biasanya ditawarin, sudah suatu. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupan saya. Tetapi saya tahu bahwa saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh. Saudara, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan pribadi saudara, entah kebutuhan pokok, makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Tetapi keinginan itu bicara gaya hidup. Sudah punya sepatu 3, dia tidak puas, warna-warni sepatunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga seringkali terjerat dengan hutang. Karena gaya hidup, saudara. Bukan kebutuhan. Saudara, saya membaca sebuah artikel hasil riset. Di dalam riset saudara yang terakhir, riset yang paling mutakhir, yang dikeluarkan oleh suatu universitas yang terkenal di Amerika. Saudara, di dalam riset itu mengatakan, dari sekian ribu orang yang di riset, saudara, bahwa kebanyakan orang yang meninggal muda karena mereka terjerat hutang. Banyak orang-orang muda meninggal muda karena terjerat hutang. Jadi dikejar-kejar oleh pemberi hutang itu, saudara. Dan karena tidak mampu membayar, saudara, semua sudah dijual, sehingga dia berusaha menghindar, dia berusaha menutup semua akses dan seterusnya. Tetapi di dalam dirinya, saudara, ada kecemasan, ada kekhawatiran yang menekan dirinya, sehingga mempengaruhi jantungnya, mempengaruhi segala organ-organ vitalnya, sehingga sehingga umurnya menjadi muda karena tidak ada peace, tidak ada safe atau merasa damai di dalam diri. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan mengatakan hikmat dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Saudara, ada orang dikasih Tuhan 1 juta, dia bisa hidup. Dikasih 1 Tuhan 2 juta bisa mengaturnya, 5 juta bisa. Kalau dikasih kecil bisa, kasih lebih besar sama Tuhan bisa, lebih besar sama Tuhan lagi bisa. Bisa punya yang namanya budgeting, saudara, yang nomor 1 Tuhan, 1/10, ada saving, ada kebutuhan pokok dan kebutuhan lain-lain dan seterusnya. Saudara punya yang namanya frame, punya wisdom di dalam mengatur, sehingga tidak teriming-imingi, terjerat dengan keinginan
yang membawa kepada kejahatan atau kecemasan di dalam diri seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita punya hikmat Kristus. Salah satu wilayah yang Bapak Ibu Saudara pahami adalah keuangan. Dari mana saudara dapat uang, bagaimana saudara menggunakan uang dengan bijaksana, dengan target-target yang tepat, dan hati-hati dengan orang-orang atau teman-teman yang tidak benar, yang mana akan bisa menjerat kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang akhirnya bisa menyalahkan Tuhan. Kok kita tidak ditolong sama Tuhan, kok kita mengalami krisis seperti ini, kok kita mengalami masalah seperti ini, dan bahkan ada rumah tangga yang akhirnya pecah, rumah tangga yang akhirnya cerai karena keuangan. Tetapi sebenarnya semua itu karena tidak ada wisdom, tidak ada hikmat Tuhan di dalam dirinya, di dalam mengatur kehidupan rumah tangganya atau usahanya, saudara, di dalam segala kehidupannya. Oleh sebab itu hikmat Kristus adalah kemampuan untuk membuat keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Yang mengerti kata kami. Jangan kita ikutin mood kita, jangan kita mengikuti nafsu kita, tetapi kita harus selalu tawaran apa saja harus dipertimbangkan dengan masa, harus didoakan dengan baik, dan ketika kita mau menggunakan uang, kita harus menggunakan uang itu apakah benar atau tidak, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Orang yang bisa dipercaya sama Tuhan akan ditambahin berkatnya sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia cinta Tuhan, dia juga memberi pekerjaan Tuhan, dia cinta keluarganya, dia juga memberi untuk keluarganya. Amin. Dia cinta sesamanya, dia juga memberi untuk sesamanya. Saudara Tuhan, bahkan orang yang cinta Tuhan, dia tidak akan bermewah-mewah untuk dirinya sendiri. Saudara Tuhan, tetapi dia akan membagikan kepada saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara Paulus dalam Filipi pasal 4:11, Filipi 4:11 dikatakan, aku belajar mencukupkan diri apa yang ada padaku. Belajar mencukupkan diri. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, saya pernah hidup dengan gaji cuma 400.000 kami dengan istri saya. Istri saya pernah sebelum menikah dia gajinya sudah 1,5 juta. Tapi begitu nikah sama saya 450.000. Untung saya tidak dicekik sama istri saya. Karena dia harus makan tempe tahu, lagunya tempe tahu, pagi tempe. Tapi orang Manado sudah Islam Tuhan, kalau tidak makan ikan, dia di sini seperti kecekik. Sehingga dia cari pindang segala macam cara. Tapi puji Tuhan, kami tidak pernah berhutang, saudara, karena belajar mencukupkan apa yang ada di situ. Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman dalam rumah tangga dan sampai hari ini keluarga tetap ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan juga memberkati keluarga saudara. Amin. Tapi Tuhan sudah memberikan hebat kepada saudara. Amin. Anak-anak muda harus dari sejak muda menggunakan berkat Tuhan, menggunakan uang yang diberikan orang tua dengan baik, mengerti cara mengelola dengan baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, Bapak Saudara, hikmat Tuhan akan memampukan saudara menyelesaikan persoalan hidup dan mengembangkan pekerjaan. Hikmat Tuhan akan memampukan dari saudara untuk bisa menyelesaikan persoalan hidup dan mengembangkan pekerjaan saudara. Mari kita buka 1 Raja-Raja 5. Dalam perjanjian lama ada seorang yang terkenal yang namanya Salomo. Mari kita buka 1 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama 1 Raja 5 ayat 10 sampai yang ke-12. 1-3. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum bahan makanan bagi seisi istananya dan 20 kor minyak ungu. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Hikmat itu memberikan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan itu. Apa yang dihadapi oleh Salomo, saudara? Ketika dia menjadi raja, dia harus memanage kerajaannya dengan baik.
Dan Salomo terkenal sebagai raja yang bijaksana, yang penuh hikmat, sehingga dia, saudara, menjadi raja yang terkenal di seluruh jagat, di seluruh dunia pada saat itu. Dan bahkan dia dipercaya oleh Tuhan untuk membangun sebuah rumah untuk Tuhan, istananya yang megah, dan juga rumah Tuhan yang sangat megah. Saudara, di sini firman Tuhan menyatakan Tuhan memberikan hikmat. Untuk apa Salomo bisa membangun rumah Tuhan? Ini bicara proyek kehidupan. Ini bicara persoalan kehidupan yang dihadapi oleh Salomo. Dan itu juga bicara mengembangkan sebuah pekerjaan. Saudara, di sini apa yang kita baca berbicara tentang persahabatan antara kerajaan yang dipimpin oleh Hiram dan kerajaan Israel, saudara. Salomo punya kemampuan untuk bersahabat dengan baik. Salomo punya kemampuan untuk mempengaruhi temannya, berdamai, berkomunikasi dengan baik. Salomo punya kemampuan manajerial yang sangat tinggi, sehingga dia juga bisa memanajemeni, merekrut dan seterusnya orang-orang yang bisa membangun kerajaan, yaitu dan juga rumah untuk Tuhan. Dan di sini, saudara, yang perlu kita garis bawahi kemampuan Salomo dalam membangun relasi. Karena kerajaan yang Hiram itu bersahabat baik dengan Daud. Tetapi saudara, biasanya tidak selalu setelah dipimpin oleh anaknya tetap menjadi baik. Tetapi yang terjadi bagi saudara, hubungan antara Hiram dan Salomo itu tetap baik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena wisdom, karena hikmat. Saudara, dalam kehidupan ini, kalau saudara mau punya harapan sukses, saudara harus punya kemampuan yang namanya membangun hubungan. Hubungan dengan suami istrimu dengan baik, hubungan dengan anak-anakmu dengan baik, hubungan dengan tetanggamu dengan baik. Saudara Tuhan, di mana saja engkau berada, hubungan dengan teman-teman dengan baik. Saudara tahu posisi saudara, saudara tahu siapa saudara, dan apa yang saudara lakukan. Saudara, di sini firman Tuhan katakan Salomo dan Hiram mereka membuat perjanjian, sehingga apa yang terjadi, perjanjian damai mendatangkan kekayaan dari Hiram. Semua resources dari Hiram dikirim kepada Salomo. Saudara selamat Tuhan, berkat-berkat itu kayu-kayu sanobar, kayu-kayu yang bagus, saudara, diberikan kepada Salomo untuk membangun bait Allah. Saudara, karena Salomo smart, karena Salomo berhikmat. Dan Salomo juga memberikan kepada mereka makanan hasil daripada kerajaan Israel, saudara, kepada Raja Hiram. Saudara selamat Tuhan, dalam kehidupan ini bahwa hubungan itu sangat penting. Kalau saudara berhubungan dengan orang yang salah, saudara akan bisa melakukan kesalahan. Kalau saudara berteman dengan orang yang jahat, apalagi di Facebook, apalagi di online, saudara, ada orang yang meninggal gara-gara persahabatan di online, ada orang yang dibunuh, bahkan dipotong-potong karena persahabatan yang salah di online. Saudara selamat Tuhan, bahkan ada yang masa depannya hancur karena polos, karena tidak punya wisdom. Saudara, hati-hati di dalam kehidupan ini. Di sini firman Tuhan menekankan pentingnya menjaga damai ya dalam hubungan di mana kita berada. Kami saudara mempraktekkan firman Tuhan. Di kami di Jeragung, kami selalu harus mengerti. Saya percaya bahwa Tuhan punya maksud yang luar biasa di sana, sehingga kami selalu bagaimana supaya kita bisa jadi berkat. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita karena kita bijak, saudara. Kita berteman, kita bersahabat, dan seterusnya. Bahkan kita murah hati, kita memberi seperti firman Tuhan perintahkan. Sehingga orang-orang di situ semua mereka kami dulu waktu butuh beras, saudara, kami harus cari ke gilingan, saudara. Tetapi sekarang mereka datang sendiri, mereka menawarkan sendiri, kita tidak perlu ambil beras, saudara. Bahkan hal-hal yang lain mereka juga memberkati, memberi, dan saudara, dan bahkan kita diterima menjadi warga sana, dan seterusnya. Mereka baik sama kita, menolong sama kita. Kalau saya dengar suara orang positif, dengarnya suaranya positif, saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara selamat Tuhan, bahkan sampai sekarang kita bahkan puncaknya saat ini Tuhan berikan tanah di situ, bahkan mereka mendorong untuk membangun. Pak dukuhnya pun bilang, Pak Lukas kapan akan membangun, dan seterusnya. Padahal sebelumnya saudara tidak mudah. Jadi kita ini saudara karena relationship,
kita perlu wisdom. Di mana bagi saudara ditempatkan? Di mana posisi saudara sebagai mahasiswa? Kalau engkau punya hubungan yang baik, hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik, hubungan dengan keluarga baik, maka ada blessing. Amin, saudara. Ada berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, katakan amin. Yes. Saya punya hikmat Tuhan. Saudara-saudara, Salomo ini dia dapat hikmat Kristus sehingga dia bisa membangun kerajaannya menjadi luar biasa. Yang ketiga, saudara, yaitu hikmat itu memampukan saudara membangun kreativitas. Katakan membangun kreativitas. Jadi ketika orang itu punya hikmat Kristus, dia akan menjadi kreatif, saudara. Mari kita akan buka Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 kita baca bersama-sama, ya, ayat yang ketiga dan sampai ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama Amsal pasal 24 ayat 3 dan keempat. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Bapak Ibu Saudara, hikmat Kristus di sini memampukan saudara mendirikan rumah yang baru. Rumah itu bicara keluarga, rumah itu bicara usaha, rumah itu juga bisa bicara fisik, bangunan fisik, saudara. Rumah itu juga bisa bicara masa depan. Nah, di sini firman Tuhan katakan, orang yang berhikmat dia bisa mendirikan dan menegakkannya, dan dia bisa mengisi kamar-kamarnya. Saudara, untuk membangun rumah ada yang namanya blueprint. Blueprint itu adalah gambar. Karena saya dulu pernah kerja di arsitek, saya pernah kerja jadi pemborong, saya pernah kerja di proyek, saudara. Dan dulu saya bisa membaca gambar, Jadi gambar ini adalah guideline untuk tukang bekerja, untuk semua pegawai-pegawai bekerja. Jadi gambar ini adalah merupakan blueprint. Jadi seorang yang berhikmat sebelum dia membangun tanah ini untuk apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagian ini untuk apa, bagian ini untuk apa, bagian ini untuk apa, kemudian keamanannya bagaimana, kemudian sistem sirkulasi airnya bagaimana, dan seterusnya, dari saudara, itu harus ada di dalam planning. Itu bagian daripada building, bagian daripada membangun di dalam rumah itu, sehingga dia harus mengerti mappingnya, posisinya dan seterusnya. Bukan asal membangun. Saudara, orang yang berhikmat punya kemampuan untuk mendesain. Hidup kita ini harus didesain. Amin, saudara. Rumah tangga itu harus didesain. Amin, saudara. Apa saja dalam kehidupan harus direncanakan. Itu disebut orang yang berhikmat. Segala sesuatu dalam hidup kita Kristus. Kalau saudara kehilangan hikmat atau kekurangan hikmat, saudara berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan saya membangun rumah tanggaku ini? Bagaimana Tuhan saya membangun usahaku ini? Berikan aku wisdom, berikan aku cara, berikan aku blueprint, berikan aku segala resources dan seterusnya. Jadi di sini saudara, poin yang ketiga, saudara, di tengah krisis, saudara, kita butuh yang namanya kreativitas. Katakan kreativitas. Kita tidak boleh malas, kita tidak boleh berpangku tangan. Saudara, grace oleh Tuhan itu turun dalam bentuk wisdom, hikmat. Tuhan menginginkan melalui hal ini saudara, yaitu saudara dimampukan, diberi kepandaian untuk mengelola apa yang dipercayakan oleh Tuhan, untuk mengembangkan, bahkan punya kreativitas. Ya, sudah di masa krisis, engkau membutuhkan hikmat sehingga bisa saudara membangun dengan baik. Sudah sekalian Tuhan, beberapa 2 hari terakhir ini, anak-anak sudah saya belikan buku gambar, saudara. Jadi mereka berlomba setiap malam untuk menggambar. Judulnya apa? Mereka bisa tanya, apa temanya? Temanya sekarang aku cinta desaku. Jadi itu, yang kemarin pertama aku cinta sekolah, aku rindu sekolah. Jadi mereka
gambar. Oh, sekarang mereka senang dinilai. Wah, ada yang gambar ini. Kenapa kamu nggak gambar babi? Aku nggak bisa gambar babi. Ini kan desa, begitu ada desa. Kamu kenapa gambar sapi? Mereka punya namanya menuangkan picture, imajinasi. Saudara, tidak lanjut. Jadi saudara, Tuhan itu memberikan imajinasi, kreativitas di dalam setiap anak-anak. Amin, saudara. Lebih bisa maju, lebih bisa berkembang. Amin. Haleluya. Katakan yes. Saya mau punya hikmat Kristus. Dan saudara Tuhan, ini yang ketiga. Yang keempat, dengan hikmat saudara mampu melipat gandakan pekerjaan. Katakan melipat gandakan. Melipat gandakan. Saudara baca Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Mari kita baca Lukas pasal 19 ayat yang ke-13. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ya, kita baca bersama-sama ayat yang ke-13, 15, 19. 1, 2, 3. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat yang ke-5, kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan mina yang telah Tuhan menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ayat 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan kita, mempercayakan kepada setiap saudara. Dalam ilustrasi ini adalah mina. Setiap orang dipercaya 1 mina. Itu bicara modal, itu bicara kemampuan, itu bicara 1 benih. Alkitab mengatakan dia seperti sesuatu yang Tuhan percayakan raja ini pergi jauh, tetapi nanti dia akan kembali. Jadi saudara, dalam hidup kita, saya dan saudara ini dipercaya sama Tuhan. Saudara harus ingat ya saudara, bahwa hidup ini bukan sekedar hidup. Saudara, ketika kita hidup ini, kita ini sedang dipercayakan sama Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, nanti dia akan datang kembali. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika dia datang kembali, dia akan minta apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Talenta, kemampuan, kehidupan, keluarga, apa saja yang dipercayakan kepada saudara, Tuhan minta pertanggungjawaban. Nah, di dalam ilustrasi ini Tuhan Yesus mengatakan, orang yang pertama dia membawa hasil, mampu melipat gandakannya saudara, dari 1 juta menjadi 10 juta, atau dari 10 juta menjadi 100 juta, saudara. Dia seorang bisnismen yang baik. Dia seorang yang hebat, karena dia mampu melipat gandakan dari 10 juta menjadi 100 juta. Yang kedua, saudara, mampu melipat gandakan, saudara, dari 1 juta menjadi 50 juta, saudara. Firman Tuhan katakan, orang ini baik, engkau setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu perkara yang besar. Dan yang terakhir, saudara, dia dikasih 1 tetapi disimpan di saku tangan. Artinya orang yang terakhir ini, dia orang yang tidak kreatif, orang yang tidak punya hikmat, orang yang malas, orang yang cuma pintar menyalahkan orang lain, orang yang tidak bijaksana, yang tidak memiliki yang namanya wisdom dari Tuhan, yang tidak setia dalam perkara kecil, sehingga sudah sama Tuhan dikatakan engkau hamba yang jahat. Tetapi dengan orang yang pertama dan kedua, Tuhan katakan, engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan 10 kota, aku akan berikan 5 kota. Dan bahkan apa yang terjadi dengan orang yang punya 1 yang ketiga, saudara, yang menyimpan di saku tangannya, Tuhan Yesus berkata, aku mengambil semua itu dan aku berikan kepada orang yang sudah mengembangkan, mendevelop atau berbuah-buah di dalam kehidupan. Tapi saudara, Tuhan percayakan kepada saudara benih, entah itu uang, entah itu keluarga, entah itu anak-anak, entah itu ilmu, entah itu harta apa saja. Tuhan mau
atau usaha atau apa saja, Tuhan mau setiap kehidupan kita, saudara, mampu mengembangkan menjadi sesuatu yang lebih menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, ini butuh yang namanya wisdom, hikmat Tuhan. Jadi hikmat Kristus adalah hikmat yang mengembangkan. Amin. Bukan merusak, bukan menimbun, bukan menyimpan. Makanya saudara, kalau kita dikasih benih, saudara, kita taburkan benih itu, maka benih itu akan menjadi tanaman yang menghasilkan. Oleh sebab itu saudara, dengan saudara murah hati, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Dengan saudara hikmat, saudara pintar, bisa mengembangkan, tekun, saudara tidak mudah menyerah, saudara, engkau bisa mengembangkan seperti orang tersebut. Di sinilah saudara wisdom Kristus. Jadi orang Kristen bukan orang yang dilatih menjadi orang yang mudah putus asa, bukan orang yang suka mengeluh, tapi orang yang rajin, orang yang pintar, orang yang tekun, orang yang tahan bantingan, saudara. Bahkan di masa krisis, saudara, di hari-hari sekarang ini, saudara, justru banyak orang yang menjadi muncul, orang-orang yang hebat. Karena di tengah-tengah tekanan seperti ini, orang menjadi anak-anak Tuhan semakin mencari hikmat Tuhan, mencari kehendak Tuhan, sehingga kehidupannya semakin menjadi berkat lagi di hari-hari yang akan datang. Amin, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi hikmat Kristus, saudara. Kalau kamu memiliki hikmat Kristus, maka kemampuan saudara, yaitu salah satunya kemampuan untuk melipat gandakan. Katakan melipat gandakan. Yang pertama tadi apa hikmat Kristus? Kemampuan untuk mengatur keuangan. Amin, saudara. Yang kedua, menyelesaikan persoalan hidup dan mengembangkan pekerjaan. Yang ketiga, mampu membangun kreativitas. Dan yang keempat, mampu melipat gandakan. Saudara, renungkan baik-baik setiap firman Tuhan ini. Dan yang terakhir, saudara, satu ayat, saudara, di dalam Daniel, ya, Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua, kita akan baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-20, ya. Kita akan baca ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Haleluya. Katakan, Tuhan adalah sumber hikmat dan kekuatan. Apa yang terjadi, saudara, di dalam masa Daniel ini? Ada masalah yang besar. Jadi yang kelima, hikmat memampukan saudara untuk mengetahui hal-hal yang rahasia dan memecahkan masalah-masalah yang sukar. Saudara kasih dalam Tuhan, di sini Daniel menghadapi, karena Raja Nebukadnezar dia dapat mimpi, dan mimpinya menakutkan dia, saudara. Oleh sebab itu dia menjadi khawatir, cemas, sehingga meminta supaya seluruh orang-orang bijaksana dikumpulkan dan meminta agar bisa menyebutkan atau menceritakan mimpi dan maknanya. Saudara, ketika saudara bermimpi, apakah ada saudara yang lain bisa tahu mimpi saudara kalau saudara tidak cerita? Tidak mungkin saudara bisa mengetahui mimpi orang lain. Karena itu adalah apa yang dialami oleh orang lain. Tersembunyi pikirannya tersebut. Apakah saudara bisa menafsirkan mimpinya apa? Tidak mungkin. Karena mimpinya saja tidak bisa, apalagi artinya. Jadi saudara, ini adalah persoalan yang pelik. Dan ancamannya apa, saudara? Seluruh orang bijaksana itu akan dicop, akan dihukum mati, akan dipotong-potong, akan dibinasakan oleh raja. Jadi saudara, termasuk Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi ancaman kematian. Sebuah persoalan yang berat, masalah hidup dan mati. Saudara, hari-hari ini banyak orang mengalami yang namanya masalah hidup dan mati. Banyak terancam. Kita semua sebenarnya sedang mengalami ancaman, saudara. Masalah yang pelik dan seterusnya.
Dan dalam hidup ini ada banyak sekali hal-hal yang saudara tidak mampu untuk bisa pecahkan. Yang kita semua tidak mampu untuk bisa kita pecahkan. Kecuali hanya Tuhan sendiri yang mampu memecahkannya. Yang percaya, katakan amin. Tapi Daniel adalah orang yang suka berdoa, orang yang dekat sama Tuhan, orang yang tidak kehilangan hikmat daripada Tuhan. Ketika dia menghadapi ancaman ini, dia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan dan menyampaikan apa yang ada dalam isi hatinya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan saudara, Tuhan mereveal, Tuhan menyatakan, Tuhan membuka, mendisclose, membukakan yang rahasia, saudara. Banyak dalam hidup ini, masa depan ini penuh dengan rahasia, saudara. Anak-anak muda dengar baik-baik. Masa depan itu penuh dengan misteri. Engkau harus meminta kepada Tuhan mendisclose, mereveal, menyingkapkan siapa jodohmu, pekerjaanmu apa, engkau akan tinggal di mana. Semua itu adalah misteri. Bagaimana masa depanmu, bagaimana nasib anak-anakmu, dan seterusnya. Itu adalah masalah-masalah yang misteri. Masalah yang tidak mudah. Bahkan ada banyak masalah-masalah yang kita tidak mampu mengcover, tidak mampu menyelesaikannya, seperti yang dialami Daniel. Saudara, tetapi firman Tuhan katakan, Daniel mendapatkan yang namanya the wisdom of God. Firman Tuhan katakan, terpujilah Tuhan Allah, daripadanya lah for wisdom and might are his. Jadi Tuhanlah sumber kekemah atau hikmat. Tuhanlah sumber Sofia. Dia datang kepada raja dan dia berkata, raja, tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang mampu memecahkan persoalan-soalan yang ada pada raja, kecuali Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi akhirnya Daniel bercerita mimpi daripada raja ini dan menceritakan maknanya dan seterusnya, membukakan, dan disitulah raja Nebukadnezar bersujud di hadapan Daniel dan dia memberi hadiah kepada Daniel karena raja Nebukadnezar mengakui Allahnya Daniel adalah Allah di atas segala Allah. Yang percaya katakan amin. Allah yang disembah Daniel, Allah yang disembah Abraham, Isa dan Yakub adalah Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang disembah oleh setiap saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi firman Tuhan menjadi satu kebenaran penting. Kalau orang punya hikmat, kalau saudara punya hikmat dari Kristus, maka hal-hal yang rahasia, hal-hal yang sukar akan disingkapkan di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Jadi kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kepada setiap kita jawaban. Ketika engkau sedang menghadapi kesulitan, jalan buntu apapun saja, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam masa depan, ekonomi, dan seterusnya, datanglah kepada Yesus. Amin. Sujud minta hikmat kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.